Assalamualaikum, apa kabar boloku? Hai, ketemu lagi dengan Arti. Dunia, khususnya Indonesia dan Hong Kong, kira-kira 2 tahun lalu digemparkan oleh kabar adanya wanita asli Indonesia yang menjadi buronan Interpol di Hong Kong dan beberapa negara lainnya. Karena kecerdikan dan kelicikannya, dia licin bak belut. Siapa wanita ini sebenarnya? Dia memiliki beberapa nama, namun akhirnya ditemukan fakta bahwa nama aslinya adalah Enjang Widi Palupi, lahir di Kediri, Jawa Timur pada 27 Oktober 1978, ungkap salah satu korban Azura Luna yang telah menemukan fakta besar tersebut. Ya, wanita ini dikenal di kalangan luas dengan nama Azura Luna. Latar belakang Azura Luna hingga kini masih diragukan kebenarannya. Satu-satunya informasi yang bisa didengarkan yaitu berasal dari Jason. Siapa Jason? Dia adalah seorang ahli teknologi asal New York. Jason jugalah yang sedikit banyak mengungkap tipu daya muslihat Azura Luna. Awalnya, Jason mengenal Azura saat tengah bersantai di bar kolam renang Four Seasons Hong Kong pada Oktober 2018 lalu. Bahkan, tak menyangka jika pertemuan itu akan membuat hidupnya penuh dengan drama. Jason dan Azura menjadi semakin dekat seiring berjalannya waktu. Pada saat-saat itulah, Azura menceritakan latar belakang keluarganya pada Jason. Menurut pengakuan Azura Luna yang disampaikan oleh Jason, ibunya berasal dari India dan ayahnya adalah seorang blasteran Tionghoa Belanda Indonesia. Keduanya dipertemukan saat tengah berada di Madrid dan sama-sama menjadi pejuang kemanusiaan saat itu. Dia berkata, "Ibu saya berasal dari Gujarat, India, sedangkan ayah saya adalah blasteran Tionghoa Belanda Indonesia," ungkap Azura pada Jason. Gak hanya itu saja, Azura Luna juga menceritakan pada Jason jika keluarganya masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Hal itu karena pekerjaan orang tuanya yang dinilai cukup terpandang dan berpengaruh. Azura mengatakan jika ia merupakan seorang pengacara yang pernah membantu Bill Clinton dalam menangani masalahnya, sedangkan sang ayah sudah meninggal dunia. Azura memaparkan jika sang ayah mewariskan setidaknya sekitar 423,8 miliar rupiah atau 30 juta US dollar. Gak hanya itu, Azura juga mengatakan jika dulunya dia tertutup di Jerman dan kini wanita berambut panjang ini memiliki sekitar 2,1 miliar rupiah. "Saya lahir di Jerman. Saya tidak pernah tinggal di Indonesia, kecuali Bali bersama mantan suami saya," kata Azura yang ditirukan oleh Jason. Wanita yang disebut-sebut sebagai penipu kelas kakap ini juga menceritakan kisah perjalanan masa kecilnya. Azura menceritakan bahwa sewaktu kecil dirinya menjelajahi Eropa, Afrika Selatan, Mali, Botswana, dan sejumlah wilayah di Asia. Juga mengatakan sedang belajar bahasa Arab di Mesir dan Sanskerta di India. Hingga akhirnya Jason menemukan nama-nama samaran yang sempat dipakai oleh Azura Luna. Setidaknya Jason mengetahui 3 nama samaran, yaitu Alexandra, Ellie, dan Miss M. Dirasa mulai menemui sepenggal kebenaran, Jason dan sebagian besar korban Azura lainnya tetap terus mencari bukti-bukti lainnya. Gak tanggung-tanggung nih, mereka membuat laman khusus yang bisa digunakan untuk menyatukan pergerakan Azura Luna. Hal ini tentu saja membawa kepada fakta-fakta kebenaran lainnya. Selain itu, Azura juga memiliki utang sebesar 312 juta rupiah kepada kenalannya. Utang itu imbas dari Azura tidak membayar tagihan minuman anggur yang dipesannya. Belum berhenti di situ, diketahui
Azura Luna juga belum membayar upah asistennya hingga beberapa bulan hingga sebesar 137 juta rupiah. Kemudian, Azura Luna juga berutang sebesar 917 juta rupiah pada Lori, rekan bisnis berliannya. Segampang itu ya dia dipercaya orang untuk pinjam uang. Sedangkan kita, aduh. Baiklah, sekarang kita masuk ke fakta-fakta dari Azura Luna, si wanita pembuat resah. Fakta yang pertama, tidak tinggal di kawasan elit. Salah satu faktor yang membuat Azura terlihat kaya adalah bahwa Azura tinggal di salah satu perumahan mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ternyata, pemilik rumah membantah Azura pernah tinggal di rumah tersebut. Namun, pemilik rumah membenarkan bahwa alamat yang ada di KTP Azura Luna merupakan alamat rumahnya. Sebut saja L, berusia 60 tahun. Dia adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Dia mengatakan Azura hanya menumpang alamat, namun L tidak menjelaskan dengan detail terkait proses menumpang alamat tersebut. Dia waktu itu masih belum siapa-siapa, katanya. Kami kenal karena dia datang di acara kami. Kan kami punya toko wine ya, jadi dia datang ketika kami lagi ada acara pembukaan. Dia lewat aja gitu masuk ke dalam, kata L. Fakta yang kedua, anak yatim dan memohon dijadikan anak angkat. Melihat L sebagai orang yang berkecukupan, aksi Azura belum berhenti, bahkan baru dimulai. Sepengetahuan L, Azura coba meyakinkan untuk menjadikan dirinya sebagai anak angkat L. Dia memohon untuk dijadikan anak angkat. Sebenarnya, kami enggak ada hubungan keluarga, kata L. Enggak ada apa-apa. Kami kenal dia ya begitu ajalah. Tapi, dia begitulah ngaku-ngaku anak angkat kami kemana-mana, kata L. Beruntung, L segera sadar bahwa niat buruk Azura tidak akan berjalan mulus. Fakta yang ketiga, mengaku punya aset di luar negeri. Di depan L, Azura selalu mengisahkan dirinya bahwa ibunya memiliki harta yang banyak sehingga dirinya akan mewarisi aset yang melimpah. Bahkan, kepada L, Azura mengaku punya rumah dengan belasan kamar di luar negeri, bahwa ibunya ada di luar negeri katanya, dan memiliki rumah beberapa belas kamar. Kita sampai sekarang nggak tahu dia ibunya siapa. Macam-macam lah bohongnya, kata L saat dikonfirmasi. Fakta yang keempat, Azura mengaku lulusan Harvard. Kepada beberapa orang yang sudah dia tipu, Azura juga mengaku lulusan universitas kenamaan dunia, yakni Harvard dan Brown University. L mengatakan, informasi tersebut beredar melalui orang yang sempat mengenal Azura Luna di Indonesia. Tapi, kami cek semua tidak benar. Kalau kami balikin, dia kayak gelagapan sendiri, kata L. Bukan hanya merangkai cerita soal lulusan universitas kelas dunia, Azura juga kerap berbohong soal kota kelahirannya. Bahkan, tidak ada konsistensi jawaban terhadap kota kelahiran yang diucapkannya. Dia bilang lahir di Jerman, Amerika, di Banyumas, dan masih banyak lagi. Ngomongnya enggak konsisten. Fakta yang kelima, Azura sering tinggal di hotel mewah. L mengatakan, menurut pengakuan orang yang sempat mengenal, penipu yang tengah jadi buronan polisi Hong Kong ini kerap tinggal di hotel kelas internasional di kawasan SCBD jika berkunjung di Jakarta. Dia selalu di Ritz-Carlton. Dia selalu tinggal di Presidential Suite, ujar L. Namun, L tidak tahu pasti siapa yang membiayai Azura selama menetap di Ritz-Carlton. Bila kembali ke Hong Kong, Azura pun sering bercerita menetap di tempat yang tidak kalah mewah. Kalau di Hong Kong, biasanya di Hotel Four Seasons. L menduga semua yang didapatkan Azura adalah hasil dari menipu banyak orang di dalam maupun di luar negeri. Salah satu cara Azura dengan mengumbar kisah seakan dirinya orang kaya, sehingga banyak korbannya yang terbuai dan dapat dikelabui oleh Azura.
Fakta yang keenam, sempat dimaki korban saat di Hong Kong. Anak dari teman saya yang jual wine di Hong Kong lihat dia. Karena ini anak sudah kesel, jadi dia enggak mau ngomong banyak. Dia bilang apa kabar? Dijawab not good. Dia marah-marah karena kesal sekali. El tidak menjelaskan rinci alasan teman anaknya yang membantah pertanyaan Azura saat bertemu. Namun, El sudah tidak heran dengan hal tersebut. Pasalnya, sudah banyak orang yang menjadi korban Azura, tidak terkecuali dirinya. Fakta yang ketujuh, mengaku sosialita dan menipu di Hong Kong. Azura Luna sedang menjadi perbincangan hangat di media karena kasus penipuannya. Perempuan asal Indonesia ini dikenal sebagai penipu ulung. Azura juga melakukan penipuan dengan modus berjualan tas palsu, perhiasan, hingga menggelapkan sejumlah uang. Dia pun dikenal mudah berkamuflase di kalangan atas dengan cara menghadiri acara-acara yang didatangi kalangan orang kaya. Di acara itulah, Azura mengumbar kisah bahwa dia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia sehingga para korbannya percaya. Kini, pelan-pelan kedoknya udah kebuka nih. Pasca polisi Hong Kong membongkar kasus penipuan yang Azura lakukan selama ini. Penyidikan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari beberapa orang yang menjadi korban Azura. Dia mengaku enggak punya orang tua, tapi punya warisan yang besar, pokoknya banyak bohongnya lah, kata El lagi. Gak main-main, ia memperdaya kaum elit, pemilik apartemen hingga ART, dan meraup hingga lebih dari $500,000 AS. Aksinya dilakukan di Hong Kong, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Wow, bener-bener wanita ini ya. Azura Luna, atau entah siapapun orang menyebutnya, yang pasti dia telah turut mencoreng nama Indonesia dengan perilakunya. Dan hingga kini, keberadaannya masih misteri dan terus menjadi buronan yang paling dicari. Bagaimana menurut kalian boloku? Adakah kemungkinan Azura Luna telah melakukan operasi wajah dan merubah identitasnya misalnya? Atau mungkin dia telah tiada karena seseorang telah menghabisinya? Siapa yang tahu? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya boloku. Oh iya, aku mau ingetin kalian nih, yang belum subscribe, silahkan dicekluk-cekluk dulu subscribe-nya ya boloku, dan aktifkan tombol loncengnya agar segera tahu saat aku upload video-video baru lainnya. Thank you sudah nyimak video ini hingga akhir lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian.